saya manggil, punten Pak gitu kan, izin mau ngobrol-ngobrol, kira-kira boleh nggak gitu, kita ada tugas sekolah nih gitu. Pas dia nengok begini, nggak tahu kenapa di situ kita langsung lemes, kita bertiga. Karena apa? Karena dia bilang begini Bang, kalau adik-adik kesini tujuannya untuk mencari apa yang nggak semestinya dicari, lebih baik pulang. Dan kamera inilah jadi saksi bisunya dari kejadian yang lo alami di kampus tersebut. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya di sekitaran tahun 2009 silam. Gak usah lama-lama, kita sapa dulu aja narasumbernya. Udah ada di sebelah gue ada Bang Azwan. Bang Azwan, apa kabar nih? Sehat. Azwan kan, bener kan? Azwan. Oke, dari tadi gue baik-baik nih, Azwan. Azwan, belakangnya N. Iya. Nah, ini kan lo mau cerita tentang pengalaman mistis lo ketika itu di tahun 2009 ya. Ini momennya lo lagi ngapain nih waktu itu nih? Momennya itu ada tugas buat kelulusan SMA. Oke. Nah, jadi tugasnya itu bahasa Indonesia Bang. Jadi disuruh mengangkat suatu berita yang unik, yang menarik, dan dibuat jadi makalah. Oke. Nah, dari situ latar belakangnya. Akhirnya gue dan teman-teman gue ini satu grup 6 orang, kita sepakat untuk mengangkat sebuah berita yang nggak mainstream. Iya. Biar menarik gitu kan, menariknya dapat. Dan akhirnya kita masuklah ke salah satu media online namanya Kaskus. Di tahun itu kan memang lagi ramenya. Rame. Kita masuk ke situ, terus dapat forum supranatural, dan di situ kita dapat kisi-kisi, dapat ide juga, referensi lah dari situ. Bagus nih ternyata buat ngebahas apa yang dibahas di forum itu, karena lagi tren juga saat itu. Ceritanya banyak diangkat di salah satu kampus ternama di kota Depok, Bang. Yaudah, tapi sebelum itu gue mau info dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Azwan yang ada di sebelah gue. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam atau klik link di bio-nya Instagram Lentera Malam, itu ada nomor WhatsApp. Kalian WhatsApp aja ke nomor itu. Oke, Azwan, udah siap nih buat cerita malam ini nih? Udah. Oke, yaudah gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Cerita ini latar belakangnya itu gini Bang. Di 2009, jadi gue punya tugas sekolah. Nah itu syarat untuk kelulusan. Dan itu bahasa Indonesia, jadi kita harus ngangkat sebuah kisah atau cerita untuk dibuat jadi makalah. Nah dari situ kita ada berenam nih dalam satu grup tugas tersebut. Di dalam 6 grup ini, kita waktu itu bingung nih mau ngangkat cerita apa ya. Kalau bisa sih yang anti mainstream. Kita sepakat begitu. Karena kan kalau cerita-cerita yang umum ya buat apa, nggak ada value added-nya kan. Nah jadi di situ zaman Kaskus, kita cari referensi di sana. Nah pas cari referensi di sana tuh gue inget gue sama Kemal, temen gue namanya Kemal. Jadi cari referensi di Kaskus, masuklah ke forum supranatural. Nah di situ ternyata di tahun 2009 itu lagi trending topiknya soal kampus ternama di kota Depok. Nah gitu. Jadi udah tahu lah pasti ya. Udah tahu lah ya. Jadi kita langsung nggak tahu kenapa langsung sepakat nih. Sepakat nih. Oke kita kesana deh. Nah jadi pas udah ditentukan targetnya di situ, kita udah kayak briefing, bikin persiapan segala macam, karena tema yang diangkat kan soal horor ya, dari kampus tersebut. Banyak berita yang beredar, mistis yang beredar. Jadi karena kita pun awam, kita udah kayak bener-bener Ghostbuster deh dibilangnya. Jadi nyiapin banyak peralatan. Kayak ada teman saya yang bawa Al-Quran kecil yang dikalung. Iya. Terus ada yang bawa bawang putih, bawang merah gitu kan. Pokoknya ornamen-ornamen atau hal-hal yang bisa ngebantu kita lah gitu, nge-barrier kita. Nah,
Udah rapi, kebetulan Bang, jadi gue punya abang kandung. Jadi abang kandung gue itu saat itu masih aktif jadi mahasiswa di sana. Kebetulan posisi dia di kampus itu pun resimen mahasiswanya. Jadi kayak keamanan kampus lah. Dia tahu tuh titik-titik mana yang boleh, mana yang enggak, gitu kan. Mana yang bagus, mana yang mengkhawatirkan titiknya, maksudnya resikonya tinggi gitu kan. Akhirnya dari situ kita dapat nih beberapa titik gitu. Nah, itu yang jadi referensi kita, jadi acuan kita buat explore di kampus tersebut. Nah, sampailah di hari pertama. Di hari Senin itu, jadi kita tuh dari hari Senin sampai hari Jumat tuh targetnya. Di 5 hari ini, kita udah ngetargetin juga waktunya jam 8 malam sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Gitu kan. Nah, sudah tuh hari Senin sampai di lokasi jam 8 malam, kita sampai di salah satu titik yang berdekatan dengan salah satu kampus juga di dalam kampus. Jadi ada kampus kecil di dalam kampus itu. Nah, kalau teman-teman mau tahu sekarang itu spotnya itu udah jadi lapangan tenis, lapangan basket. Dulunya itu hutan, Bang. Masih hutan dulunya, di tahun 2009. 2009, tuh hutan semua. Nah, untuk masuk ke dalam hutan itu ada pagar kawat besinya. Gitu ya, dan berkaratan juga gitu kan. Nah, jadi pada saat kita mau masuk, udah kita baca doa dulu segala macam. Setelah udah, saya nih orang pertama yang ngebukain jalan. Jadi saya buka kawat besinya, ditarik ke atas gitu kan, atas bawah. Saya masuk. Pas masuk, orang kedua itu namanya Kunto. Nah, orang ketiga itu namanya Kemal. Temen gue yang kedua ini, si Kunto, dia pas masuk, kan posisinya gue masuk tadi pertama, kawatnya begini ya. Nah, nggak tahu kenapa pas dia masuk, kawat yang atasnya itu rapet. Gitu. Kan di luar logika kan. Nggak mungkin dong kawatnya begini sendiri. Karena udah kaku. Udah karatan juga gitu kan. Nah, kejadiannya karena tiba-tiba rapet sendiri, jidatnya itu luka. Jadi kayak sobekan agak dalam gitu. Jadi berdarah tuh kan. Akhirnya gue bilang sama Kunto, ya udah lu balik dulu deh ke tempat motor gitu kan. Gantian. Nah, digantiin sama Indra. Ada teman gue namanya Indra. Digantiin. Jadi posisinya Bang, gue di depan pegang tustel. Nah, ini saksi bisunya juga nih. Ini kameranya nih ya. Ini kameranya. Dari 2009 gue simpen. Nggak pernah dipakai-pakai lagi. Nah, jadi gue masuk ke dalam. Sepanjang gue jalan, gue sambil cerita apa yang gue lihat, apa yang gue temuin, apa yang gue denger juga gitu kan. Sambil gue pencet tustel lah, foto. Kalau tustel itu kan kita pencet foto, blitznya itu kan kenceng banget ya. Nyebar gitu kan. Nah, orang kedua itu Indra, orang ketiga itu Kemal. Si Kemal yang pegang handycam. Jadi sepanjang gue explore, sepanjang gue ceritain apa yang gue lihat, apa yang gue dengar, itu aktif handycamnya. Nah, menariknya pada saat mulai agak jauh masuk ke dalam, gue ngeliat persis di depan gue Bang, itu ada batu yang sering kita temuin di goa. Menurut gue itu nggak lazim, karena ditemukan di hutan gitu ya. Jadi kalau di goa itu kan ada batu yang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, yang gue temuin ini adalah batu yang dari bawah ke atas. Di sekitar batu itu, yang gue inget banyak bunga-bunga kenanga sama bunga-bunga warna-warni itu. Dan ada uang-uang receh, uang kertas, uang logam, ada rokok juga, ada kopi, ada dupa gitu kan. Jadi karena menurut gue, wah ini bisa jadi materi nih. Akhirnya kita ambil dokumentasi gitu kan, foto, video juga, udah tuh selesai. Nah, kita balik nih ke parkiran motor. Balik ke parkiran motor karena kita masih khawatir sama Kunto tadi. Takutnya ini kita baru hari pertama aja sambutannya udah dengan luka-luka nih gitu kan. Mau gimana nih, lanjut nggak? Ya udah lanjut aja dulu. Nanti kalau nggak kuat gue bilang, kata Kunto gitu kan. Kita muter-muter cari spot-spot yang bagus sampai di mana di jam, kalau nggak salah jam 11, pokoknya sebelum jam 12 kita mutusin buat pulang. Karena si Kunto bilang katanya udah nyeri gitu ya. Akhirnya kita balik ke base camp, obatin dulu lukanya. Anehnya Bang, pada saat nyampe di base camp, pada saat kita mau tidur, itu kamera dari handycamnya kita pindahin ke komputer.
pas kita pindahin ke komputer, ternyata itu kalau nggak salah hampir 1 jam videonya. Jadi pas disetel videonya dari menit pertama sampai menit terakhir itu hitam semuanya. Jadi blitz-nya itu nggak ketangkep, nggak kedetek. Iya. Lampu-lampu pas masuk itu juga nggak kedetek. Iya. Terus habis itu kayak terang-terang dari langit itu juga nggak kedetek. Iya. Karena pas kita masuk itu posisinya tanpa direkam pun kasat mata kita ngelihat masih ada terang-terang cahaya masuk lah. Iya. Ibaratnya sejalur-jalurnya kamera ketika ada flash yang terang pasti dapat dong. Ketangkep tuh gambarnya kan. Iya. Ini nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi yang muncul itu cuma suara gua sama suara teman-teman yang explore. Suaranya masuk? Masuk suara. Oke. Tapi gambar hitam sama sekali. Iya. Anehnya di 3 detik terakhir video tiba-tiba muncul gambar. Blitz terang. Itu kelihatan pohon-pohon tinggi segala macam gitu kan. Tapi anehnya Bang, di video 3 detik tadi yang blitz tiba-tiba terang, itu kayak ada sosok di atas pohon. Kayak ada sosok orang gitulah di atas pohon. Aneh yang kedua, ketika kita rewind itu video untuk kita pause di 3 detik tadi, itu korup. Jadi nggak bisa. Oke. Iya. Bahkan mau mundur lagi, mau ngecek lagi, nggak bisa, mau mastiin lagi, nggak bisa, korup malah. Korup. Tapi kalau kita play lagi dari awal bisa. Oke. Tapi kita langsung majuin di detik itu, korup. Oke. Jadi cuma saat itu aja udah nggak bisa di pause, nggak bisa diapa-apain. Itu dari situ kita mulai ke trigger nih. Kok seru ya gitu. Kok dapetnya begini nih, ini sesuai dengan target nih gitu kan. Akhirnya kita makin terpicu tuh untuk explore lebih dalam. Sampailah di hari kedua. Di hari kedua ini, referensi yang kita dapat dari Kaskus adalah titik di mana sampai sekarang pun ceritanya masih turun-temurun. Oke. Jadi kalau waktu gua baca di Kaskus itu, ada salah satu thread yang menceritakan ada seorang wanita, dia pacaran nih, gitu kan. Terus karena hamil di luar nikah, lakinya nggak terima, terus dibunuh ceweknya. Nah, setelah itu, saat kejadian itu diceritakan, pas olah TKP ya dan lain-lain, itu si mayat itu, si wanita itu pakai dress merah. Cerita yang beredar sampai sekarang, jadi ada kuntilanak merah lah di situ. Di kampus tersebut? Di kampus tersebut, khususnya di titik itu, di Balerung. Iya, oke. Nah, persisnya di Balerung. Balerung itu biasanya dipakai buat wisuda. Jadi, menjelang kematian si wanita ini ternyata sebentar lagi dia wisuda. Oke. Nah, jadi berita yang sampai sekarang turun-temurun, bahkan sampai sekarang pun ada beberapa mahasiswa yang mau wisuda tuh masih ada yang ngeliat gitu loh. Jadi ada wisudawati pakai kebaya merah, dress merah gitu, itu mukanya pucet gitu loh. Sampai sekarang beritanya masih banyak Bang di Google. Iya. Turun-temurun gitu kan. Jadi ada yang menceritakan ada orang yang lagi ngobrol sama si cewek ini, tapi dia ngerasa dia ngobrol sama si cewek, tapi temen yang lain ngelihat dia ngobrol sendiri. Oke. Gitu. Dan sampai sekarang ini masih sering kejadian sering kejadian kayak gitu. Jadi dia selalu datang gitu. Nah, jadi dari situ kita, wah ini harusnya dapet nih gitu berpikir kan. Nah, pas kita sampai ke Balerung, seperti biasa, 3 maju, 3-nya nungguin motor, gitu kan. Nah, pada saat kita maju bertiga, itu formasinya gua, Kunto lagi, terus sama Kemal, Indra, Praditya, sama Andika di motor. Nah, pas kita masuk, jadi di samping Balerung itu ada danau Bang. Ada danau. Pada saat kita masuk ke situ, itu kalau nggak salah jam 9 kurang. Itu masih ada orang yang latihan taekwondo saat itu. Jadi masih agak rame lah gitu kan. Nah, kita coba masuk lagi lebih jauh, lebih dalam. Itu sampailah di dekat sekitar danau. Kan agak sepi tuh di lokasi itu. Kita ngelihat ada bapak-bapak yang lagi nyapu. Nah, pas kita ngelihat ada bapak-bapak, kita nggak berpikir aneh-aneh dong. Ya wajar, mungkin emang shiftnya dia lagi bersih-bersih gitu kan. Pas kita maju, saya manggil,
punten Pak gitu kan, izin mau ngobrol-ngobrol, kira-kira boleh nggak gitu, kita ada tugas sekolah nih gitu. Nggak digubris Bang, Cuekin aja. dicuekin. Jadi yang gue inget itu dia pakai kayak topi petani segitiga itu. Ya. Terus arah dia nyapu, posisi dia nyapunya itu dia menghadap ke danau. Oke. Jadi membelakangi kita nih, gitu kan. Nah dia nyapu aja, nggak digubris. Jadi dia pakai baju warna biru, agak lusuh gitu, segini, panjang lengannya. Terus sama pakai celana hitam yang segini, sebetis, gitu. Nyapu aja nyapu, gitu kan. Nah pas keempat kalinya saya ngomong hal yang sama. Pak, boleh nggak kira-kira Pak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa gitu. Kita minta izin dulu. Nah, tiba-tiba dia nengok Bang. Tapi nengok ke sini. Dia nengok begini nih. Nah gitu. Nggak ada ekspresi. Itu kalau nggak salah, kalau kita kira-kira umurnya mungkin 60 tahunan lah. Karena udah banyak keriputnya juga. Cukup tua ya. Pas dia nengok begini, nggak tahu kenapa di situ kita langsung lemas. Kita bertiga. Karena apa? Karena dia bilang begini Bang. Kalau adik-adik kesini tujuannya untuk mencari apa yang nggak semestinya dicari, lebih baik pulang. Kok dia bisa tahu gitu loh, apa yang jadi tujuan kita? Di situ kita lemes gitu, antara kita langsung spontan berpikir, ini orang atau yang lain gitu. Jadi kita kayak freeze aja gitu loh Bang. Bingung mau ngapain. Terus setelah dia ngomong kayak gitu, dia balik lagi ke depan gitu, ke arah danau lagi. Posisinya. Nah, dia ngobrol dengan posisi seperti itu. Jadi nggak ngeliat ke kita. Karena kita juga bingung kan. Kayak gitu kondisinya, kita juga takut juga buat interaksi lebih bagus gitu kan. Jadi udah dengan posisi seperti itu, akhirnya dia bilang, saya bisa kasih tahu, tapi hanya sedikit. Dia bilang gitu. Jadi tanya aja apa yang adik-adik tanya, nanti saya jawab. Gitu kan. Terus saya tanya, Bapak emang nyapu di jam segini itu biasa, ada jamnya atau memang gimana Pak? Enggak, memang kita ada jam-jamnya. Jadi emang ini jamnya saya bersih-bersih, gitu kan. Oh oke. Bapak udah berapa lama kerja di sini? Dia jelasin, gitu kan, sekian tahun. Terus habis itu saya tanya lagi, Pak, saya pernah baca di berita online, itu katanya di danau ini ada penunggunya, gitu. Nah, penunggunya katanya ikan besar. Jadi dari cerita yang diangkat di online, banyak pemancing yang kalau kesini tuh malam-malam gitu mancing, itu beberapa dari mereka tuh ngerasa dapet ikan, tapi tarikannya tuh kuat, jadi mereka nyebur, gitu loh. Nah sementara dari sekian banyak pemancing tuh kalau dapet ikan ya ikannya kecil-kecil, nggak ada yang tarikannya sekuat itu gitu. Nah itu kira-kira penunggunya apa ya Pak? Nggak dijawab Bang, agak lama nggak dijawab, sampai akhirnya gue bilang, maaf Pak, kira-kira gimana Pak, lanjut nggak gitu kan? Ada penunggunya, dia bilang. Penunggunya ikan gede, dia bilang. Jadi penunggunya ikan gede, mirip bentuknya seperti sapu-sapu, dia bilang begitu. Tapi kamu nggak perlu tahu kelanjutannya seperti apa, dia bilang kayak gitu. Pokoknya penunggunya ikan, dia bilang begitu. Terus dia pesan juga, tolong bilangin juga sama orang-orang yang mancing kalau kamu ketemu, dia bilang gitu. Tolong yang sopan kalau di rumah orang. Nah gitu. Jadi bilang seperti itu. Oh, dapat pelajaran tuh kan. Jadi kita ambil kesimpulan, oh mungkin kejadian itu karena mungkin ada yang nggak jaga kebersihan, atau mungkin kata-katanya kotor. Kurang baik ya pas lagi mancing di situ. Betul. Dari situ gue nanya lagi nih, Pak, emang bener Pak di Balerung ini ada penunggu kuntilanak merah, gitu kan? Dia nanya lagi, emangnya kamu mau ngeliat, gitu kan? Nah terus habis itu bingung kan, gue kan di challenge kayak gitu kan. Kita tahu dari berita itu di online ya kayak gitu sih Pak, makanya kita nggak tahu kayak gimana jelasnya. Terus habis itu dia bilang, kalau memang nanti waktunya ketemu pun pasti ketemu, dia bilang begitu. Cuma karena sekarang udah menjelang malam, lebih baik lanjut besok. Nah dia bilang begitu. Terus ya udah kan, kita ngerasa oh dia cash close nih, udah kita pamit deh gitu kan. Oh ya udah makasih ya Pak, gitu kan, maaf ganggu waktunya nih, gitu kan, pamit, makasih banyak. Udah pas kita bertiga
jalan menuju motor, parkiran motor, itu di tengah perjalanan kita, ya biasalah anak SMA kan di masa itu kayak gitu pertanyaannya, lu percaya nggak tadi orang atau setan gitu? Menurut gue setan deh gitu kan, tapi kayaknya orang. Udah gitu aja terus tuh pembicaraannya, sampai di titik kita sama-sama spontan, lu udah nanya namanya belum gitu? Oh iya belum nanya namanya ya. Pas kita balik badan ke situ bang, nggak ada. Orang udah nggak ada. Nggak ada orangnya. Di situ logika orang normal ya. Maksudnya danau itu kan luas. Kalau dia lari ke suatu tempat pun harusnya dengan posisi kita jalan ke motor masih kelihatan. Nggak terlalu jauh karena ya. Karena jauh untuk mana-mana. Iya. Mata masih bisa ngeliat kemana-mana lah. Bisa, kalau dia jalan pun kelihatan. Gitu ya. Kalaupun dia lari kayaknya nggak mungkin secepat itu larinya gitu loh. Terus dia kemana? Nah dari situ makin lemes lagi kan nih. Ini berarti yang kita wawancara siapa nih gitu kan. Waduh, udah yuk balik. Udah kayak gitu kan. Si Gunto udah bilang begitu. Udah balik Wan gitu kan. Udah balik. Pas balik, nah ketemulah. Ini jadi parkiran motor ke sana. Pas kita mau ke parkiran motor, di sini ada terowongan kecil, Bang. Terowongan bawah tanah. Terowongan bawah tanah. Kalau gue baca di Kaskus sama info dari abang gue itu, jadi kalau masuk itu dia nembus ke gedung pusat olahraga, namanya gimnasium. Nah dari berita yang gue dapet di dalam terowongan itu tuh gudang peralatan fakultas gitu kan, sama peralatan olahraga ditaruh di situ. Nah pas gue masuk ke akhirnya gue sama teman gue ini berpikir coba yuk kita ke situ. Nah ada kisahnya lagi nih bang, kenapa kita tertarik ke situ? Karena di Kaskus itu yang kita baca, jadi di tahun 2009 ke bawah, thread-nya itu persisnya tahun berapa lupa. Jadi ada 3 anak kampus nih, 2-nya ini iseng. Nah 1 orang temennya ini diminta ngambilin sesuatu di dalam terowongan itu. Posisinya orang bertiga ini nih, mahasiswa ini ada di balerung itu. Pas temennya masuk ke dalam terowongan, temen yang satu ini nyuruh temennya yang satu lagi, buruan langsung ke arah gimnasium buat nungguin dia keluar dari sana atau gimana gitu kan. Udah kayak gitu iseng. Nah isengnya tuh maksudnya dia disuruh ngambil padahal nggak ada kepentingannya, cuma disuruh aja gitu. Dia berani nggak gitu kan. Ternyata ditunggu berjam-jam nggak keluar bang temennya. Nah abis itu akhirnya si temen yang dari gimnasium ini balik lagi ke balerung. Gimana? Dia keluar lewat sini ya? Nggak ada, gue pikir dia keluar lewat gimnasium. Wah, kita dikerjain nih sama dia, janjian dia udah keluar. Udah, akhirnya dia pulang. Nah, di dalam kasus itu diceritakan, 2 hari setelah kejadian itu, 2 orang temennya ini nyamperin ke rumahnya. Temen yang disuruh masuk ke terowongan. Ibunya bilang, loh dia 2 hari belum pulang. Saya pikir main sama kalian berdua. Karena terakhir dia bilangnya begitu, pulang agak sore katanya. Wah 2 temannya ini di dalam cerita Kaskus itu mereka bingung ini kemana temennya gitu. Cuma gue nggak tahu tuh bang itu beritanya mitos bener atau gimana atau fakta yang terjadi. Gue nggak tahu juga. Cuma dari situ kita akhirnya tertarik nih buat ambil dokumentasi. Jadi posisinya saat itu terowongannya pintunya kayak pintu rumah kurcaci gitu loh. Nah, kayak gini bentuknya. Terus habis itu ditutupin pagar teralis besi. Itu kan dulu bentar, ini gue nanggung nih ceritanya nih. Ini kan tadi 2 hari nggak pulang nih. Itu akhirnya gimana tuh endingnya begitu doang di Kaskus. Jadi banyak komen-komen yang pakai opini di mereka masing-masing. Nggak ada terusannya tuh. Nggak ada terusannya. Kentang banget ya kayaknya. Iya, makanya di situ gue nggak tahu itu berita bener atau enggak, gue nggak tahu. Oke, lanjut lagi. Jadi akhirnya lu cobalah ke tempat itu kan? Iya. Saya tertarik ke tempat itu. Nah jadi posisinya di tempat itu di 2009 itu ditutup tuh pagar besi teralis, ditutupin fiber juga. Cuma kayak kita punya pagar pakai fiber kan dibolongin tuh buat posisi gembok supaya bisa buka gembok gitu kan. Kayak gitu bang. Jadi kan ada celah tuh bolongan agak gede. Nah ini gue merinding nih. Jadi gue megang tuh setel kan karena ini punya gue. Jadi pas gue masukin, gue berharap gini. Gue kepikiran punya ide, gue masukin aja ini tuh setel, masuk ke celah bolongan itu, gue pencet, harusnya blitz terang, kelihatan dong dalamnya apa, kayak gimana kan. Nah, 2 orang temen gue ini sama-sama excitednya, karena kan gelap banget tuh,
Dari bolongan itu nggak kelihatan apa-apa. Iya. Sama-sama ngelongok ke bolongan itu. Sambil tangan gue begini, gue nelen ludah juga itu. Takut ada apa gitu kan. Pas gue foto, itu gue sempat ngitung bang. Bro, hitung ya. 3, 2, 1, cetek. Itu persis di depan lensanya, muka orang bang. Badannya nggak kelihatan. Jadi cuma kelihatan muka doang gede. Kiri kanan atas bawahnya tuh gelap gitu kan. Cuma kayak blitznya itu terfokus di mukanya dia doang gitu. Iya. Nah, kulitnya itu yang gue inget banget putih, campur biru kayak pucet gitu. Oke. Yang kelihatan itu botak, yang kelihatan cuma urat-urat nadinya tuh biru-biru gitu. Iya. Terus matanya gede, warna hitam, sama dia tuh mangap gede gitu. Itu hitam juga, nggak kelihatan gigi, lidah gitu. Dari situ kita teriak bang. Kita teriak sampai si Kunto, gua pun jatuh gitu. Kita lari karena paniknya gitu kan. Kita langsung, Masya Allah, astagfirullah, langsung kayak gitu kan. Akhirnya kita lari, sepanjang kita lari itu kita saut-sautan sama teman kita yang jagain motor. Mereka juga ngeliat kita lari, panik juga kan. Kita bilang, woi cabut, lari gitu kan. Akhirnya lari tuh panik bang. Panik semua lari, 3 motor kan, 1 motor berdua tuh, kita berenam. Saking paniknya, 3 motor ini melaju ke arah-arah yang berbeda. Oke. Saking paniknya, jalan gitu kan. Pas jalan, udah tuh. Nah pas kita tuh pintu keluarnya itu ke pintu belakang kampus yang nembusnya ke Beji. Ada jalan kecil tuh buat motor. Iya. Lewat situ keluar, balik ke base camp. Nah balik ke base camp, itu kalau nggak salah hampir jam 2 malam tuh saat itu. Nah masuk ke base camp, pas sampai di base camp, udah tuh kita sama-sama masih panik, sama-sama masih nggak kebayang gitu loh, unexpected gitu kan kalau ngelihat seperti itu. Nah udah tuh, beberapanya ada yang lemes banget, bengong gitu, ada juga yang minum terus, karena ngelihat gitu bang. Gue pun juga first time ngelihat bentuk yang seperti itu gitu. Walaupun hanya beberapa detik doang. Karena blitz itu kan cuma segitu doang. Iya. Setelah itu, udah tuh, akhirnya pas kita udah tenang, nah dari situ kita berpikir, ini mau stop nggak? Gitu. Itu kan hari kedua ya? Baru hari kedua. Mau stop nggak nih? Gitu kan. Kayak serangan udah banyak nih. Gue takutnya ditempelin atau ngikut atau gimana gitu. Terus akhirnya sempet tuh mikir gitu kan, sampai akhirnya besok sorenya, akhirnya kita sepakat lanjutin aja deh gitu. Akhirnya lanjutin di hari ketiga. Nah hari ketiga itu kita masuk ke pangkalan bis. Jadi kalau kampusnya besar kan, jadi kan ada bis tuh yang ada transportasi dalam kampus itulah ya, pakai bis itu ya. Iya. Sampai di situ kalau dari cerita yang gue dapat di Kaskus, katanya bis itu juga fenomenal, banyak mahasiswa tuh yang punya pengalaman mistis. Jadi kayak ada fakultas mana pulang udah tengah malam, menjelang tengah malam, tiba-tiba ada bis lewat itu. Mahasiswa ini berpikir ya positif aja. Oh ini mungkin bis terakhir jam segini, gitu kan, sekalian dia pulang. Nah pas dia masuk, ternyata dari cerita yang gue dapet itu, dia dengar suara orang tintin gitu, motor, gitu, suara tintin motor. Nah terus habis itu pas pas dia noleh ke belakang, emang ada motor, ada bawa bapak gitu naik sepeda motor tintin gitu. Nah terus habis itu pas dia turun bapak-bapaknya nyamperin gitu loh. Nah pas bapak-bapaknya nyamperin gitu kan, terus bapak-bapaknya bilang, nak, kamu ini di Kaskus ya, kamu sadar gitu kan? Sadar apa pak? Gitu kan? Kamu tahu nggak kamu ngapain tadi? Gitu kan? Emang saya ngapain? Kamu naik kuntilanak gitu tadi, gitu. Naik kuntilanak bang, di thread kasus itu ya. Iya. Jadi si bapak yang naik motor ini tintin maksudnya biar orang itu sadar. Sadar gitu. Iya. Wah. Tapi orang mahasiswa ini ngelihatnya dia naik bis. Iya. Nah gitu loh. Oke. Kondisinya kayak gitu. Nah itu yang membuat kita akhirnya explore nih gitu kan. Akhirnya nyampe lah ke situ dan ternyata ada security-nya yang jagain. Akhirnya kita wawancara security-nya, kita tanya, bener nggak kejadian kayak gini yang kita dapat gitu kan?
Oh iya, security bilang, oh iya memang banyak yang kayak gitu. Cuma jujur saya sendiri belum pernah ngelihat sosoknya, kata security-nya. Tapi beberapa kali, termasuk teman saya juga, itu sempet kalau kita lagi patroli sekitar sini, pas balik ke pool lagi, itu ngelihat bis tua. Jadi bis yang udah tua nggak kepake, yang badannya itu juga udah karatan segala macam, itu lampunya nyala, gitu. Tapi nanti kalau dideketin lampunya mati lagi. Iya, cuma kayak gitu aja gitu kan. Akhirnya ya udah, pas kita kelilingin bisnya, kita ngeliat gitu kan, udah dokumentasi, di situ nggak ada serangan apa-apa tuh bang. Jadi hari ketiga itu bisa dibilang benar-benar aman lah. Aman. Gitu. Nah, hari keempat nih. Pas hari keempat ini, titiknya itu di hutan juga. Tapi hutannya beda. Berbeda sama yang awal tadi? Beda sama hari pertama. Hutannya ini lokasinya kalau sekarang itu persis di seberangnya stasiun kampus tersebut. Gitu. Iya. Nah, kita masuk ke situ. Waktu itu kalau nggak salah masih agak sorean lah, jam 8:30-an. Masih banyak orang. Masih banyak tukang ojek yang mangkal juga gitu kan di tahun itu. Nah, kita masuk ke dalam sama formasinya. 3 maju, 3 nungguin motor. Nah, di situ ada gua, ada sekarang bukan Kunto nih, Indra. Ada gua, Indra sama Kemal. Dengan apa teknis yang sama. Gua megang tustel, si Kemal pegang handycam. Nah, pas kita masuk, nah jadi yang gua dapat dari abang gua itu, titik itu ternyata ada kuburan keramatnya. Nah, ada kuburan keramatnya di situ. Jadi kayak nggak bisa dipindahin lah gitu. Dari zaman dulu. Akhirnya pas kita masuk ke sana belum sempat nemuin kuburannya sih. Baru setengah jalan. Setengah jalan itu tuh kayak kita ngerasain udah di dalam. Jadi kayak udah mulai hening. Suara lampu, bukan suara lampu. Sinar lampu tuh juga udah mulai sedikit yang masuk. Jadi cuma kelihatan dari senter kita doang. Nah, kita bawa senter. Pas kita pengen lanjutin jalan, gua ngeliat itu kita bertiga nih ngeliat kayak mukena digantung di tembok. Tapi kita ngeliatnya dari sisi sampingnya, bukan dari depan mukena. Nah, dan posisinya itu mukena itu kayak ngegantung di pohon. Kita senterin dong. Ini kain ya, mukena ya. Oh ya kain nih, kain. Kita berpikirnya mungkin ada petugas itu bersih-bersih, cewek, ibu-ibu gitu kan. Mungkin ninggalin itu di situ. Udah pas kita deketin sambil kita senterin tuh bertiga. Ternyata bang, pas kita deketin itu posisi mukenanya tiba-tiba nunduk begini. Posisi ruku gitu. Wah, di situ kocar-kacir lagi kita. Sama posisi kocar-kacirnya waktu di Balerung gitu. Teriak-teriak gitu kan, lari, wah segala macem. Udah tuh sampai teman kita tuh yang nungguin motor, tiganya ini sama kejadiannya, panik juga. Akhirnya mencar lagi gitu. Nah, pada saat kita mencar, tuh cukup lama tuh bang, pas kita masuk ke dalam itu. Jadi kalau nggak salah pas kita baliknya lagi ke tempat motor itu udah hampir jam 11. Nah, posisi kampus udah mulai sepi tuh. Jadi pas kita udah kocar-kacir lagi, gue itu naik sama Indra di situ. Nah, gue sama Indra naik motor. Pas kita mau pulang ke arah deket stadion. Jadi dalam kampus itu ada stadionnya gede. Nah, pas kita mau lewatin stadion, kita berhenti bang. Indra, berhenti enggak? Gue bilang begitu. Berhenti. Terus si Indra juga, kok bisa begini ya? Jadi kita tuh ngelihat ada kawanan anjing bang. Banyak, nggak cuma 10, mungkin lebih dari 10. Di tengah jalan? Tengah jalan. Jadi kayak ngalangin jalan kita. Kalau kayak anjing biasa, orang mau deketin anjing kan biasanya dia gitu kan, bersuara kan, bereaksi kan. Ini diem aja, nyantai aja gitu. Ada yang duduk gitu kayak biasa aja. Cuma posisi badan tuh gede-gede, kayak posisi bentuk badannya tuh kayak golden retriever lah, besarnya. Jadi gede gitu. Akhirnya sempet tuh kita nungguin sama ambil dokumentasi. Ini kok nggak pindah-pindah ya? Akhirnya kita muter tuh. Udah akhirnya pulang, ketemu lagi di base camp. Nah, ternyata teman-teman yang lain nggak ngelihat itu. Cuma gue sama Indra yang lihat. Udah kita ceritain di situ di hari keempat aman, kita lanjut di hari terakhir, di hari kelima. Nah, di hari kelima ini sebenarnya kita kayak udah nggak ada titik gitu loh bang. Udah habis lah bahannya. Habis. Jadi
kita kayak inisiasi itu udahlah di sekitar danau aja gitu. Pas kita lagi foto-foto itu jam 10 malam tuh, foto-foto rame-rame gitu kan, sambil nongkrong-nongkrong di situ, sekalian kayak ibaratnya kayak kita pengen pamitan lah dari eksplorasi ini gitu. Gitu. Jadi kita banyak foto-foto di hari kelima itu bang, kayak nggak ada serangan apa-apa gitu, kayak biasa aja gitu kan. Mungkin kayak udah kebiasa dari 4 hari itu juga kan. Jadi pas kita pulang di hari kelima itu di sekitar danau, kita coba ngelihat dokumentasi-dokumentasi yang diambil dari handycam gitu. Karena kalau dari Tustel kan harus dicuci dulu kan. Nah dari handycam ada beberapa foto, ada satu foto yang kita dapat di hari kelima. Itu langsung membuat mata kita tuh rame-rame kayak kayaknya ada sesuatu nih. Jadi pas kita edit saturasinya, kita edit fotonya gitu kan, sampai benar-benar terang itu, jadi kayak kelihatan si kunti merah itu bang. Jadi kayak sulut gitu loh, kayak sulut jin gitu tau kan. Nah kayak gitu, kayak seolah-olah tuh dia lagi posisi terbang gitu, sulut gitu merah, terus pokoknya merah pekat, abis itu kayak kelihatan ada hitam menyerupai rambut panjang gitu. Di dekat danau? Di dekat danau. Ini danau yang berbeda. Bukan, beda sama yang Balirung tadi? Beda, iya. Ini danau yang di seberangnya kampus yang kecil tadi. Gitu. Jadi ada kampus kecil tuh, seberangnya itu ada danau besar tuh. Justru ketemunya di situ. Tapi untungnya waktu itu kita ngobrol rame-rame, untung kita nggak ketemu langsung ya. Gitu. Karena dari yang kita baca tuh bang di media online tuh, di Kaskus, karena kuntilanak merah itu kan kuntilanak yang berbeda ya. Kenapa dia merah itu? Karena dia menyimpan dendam pada saat dia mati atau meninggal gitu. Pernah denger gue tuh. Jadi makanya wujudnya merah gitu. Nah untungnya kita berpikir, wah untungnya kita nggak ketemu langsung nih, cuma dapat fotonya. Tapi di situ kita cukup ngerasa puas juga gitu kan. Dapet nih gitu target kita, dokumentasinya. Itu fotonya ada elunya juga apa pas lagi random foto-foto sembarang aja? Random. Oh lagi random. Foto random. Gue kira lagi foto rame-rame, ada di deket situ gitu. Enggak, jadi ngambilnya kayak foto atas gitu. Kan pohon-pohon tuh. Dan dokumentasi masih ada nggak itu? Nah itu bang, pas gue cari-cari lagi di laptop yang lama, nggak ketemu. Nggak ketemu filenya? Nggak ketemu filenya. Karena dari tahun 2009. 2009. Lama banget. Iya lama banget. Oke. Nah, abis kejadian itu masih ada serangannya. Jadi setelah kejadian itu di hari kelima, udah kita ngerasa happy karena dapat target, dapat banyak dokumentasi, banyak berita yang bisa kita angkat kan. Kita bisa bilang di makalah itu, oh ini mitos, oh ini yang kita temuin gitu kan, oh ini nggak ada gitu kan. Nah jadi setelah hari kelima itu bang, di hari Sabtunya ada beberapa temen yang ngerasain di hari Sabtu, termasuk gua ngerasain di hari Sabtu, beberapanya di hari Minggu. Oh iya, ada yang ngerasain di hari Sabtu, ada yang di hari Minggu. Yang dirasain itu badan gak enak. Jadi kayak ada hawa-hawa panas sekitar badan, kayak demam gitu lah. Nah waktu itu gue sempat bilang sama temen gue juga, biar mereka nggak takut gitu, nggak kesuges kan, udah masuk angin aja karena kita kan keluar malam terus kan. Udah, tapi ternyata hampir seminggu bang. Seminggu lu semua ngerasain hampir seminggu gitu? Iya, hampir seminggu. Dan kebetulan gini, jadi setelah kejadian itu kan, jadi lokasi sekolah gue itu deket sama studio band. Nah itu studio band itu tempat kita sering nongkrong di sana. Nah kebetulan ada nih yang punya studio band, istrinya itu ternyata indigo. Pas istrinya itu ngeliat gue lagi di teras, lagi ngerokok, gue sendiri tuh bang. Istrinya bilang begini, kalau main kesini jangan bawa temen dong. Gue panik dong. Gue pikir dia nggak ngomong sama gue gitu loh. Karena gue sendiri sambil ngerokok gitu kan. Terus habis itu, maksudnya gimana bu? Gitu kan. Itu di samping kamu tuh bawa temen, mukanya jelek. Pas gue liat, waduh di situ gue merinding tuh bang. Sampai sekarang merinding lagi. Akhirnya, oh masa sih gitu kan, jangan nakut-nakutin gitu kan. Gue bilang begitu. Beneran gitu. Nah dari situ gue deket sama dia sampai sekarang. Konsul cerita-cerita soal supranatural gitu kan. Dia ceritain bang,
gue ceritain kronologinya ke dia yang di yang lu explore itu. Nah dia ngebacain, ngasih feedback nih. Ngasih feedback. Apa nih feedbacknya dia? Ternyata kita panas itu karena ada yang ikut. Yang ikut itu sosoknya kuntilanak. Tapi bukan kuntilanak merah. Iya. Kuntilanak. Yang ngebuat kita panas itu berhari-hari karena dia ngecoba buat masuk. Gitu. Dia kayak gue sendiri nih, gue tiba-tiba bengong. Nah, tiba-tiba kok bengong gitu, tiba-tiba bengong. Nah, ternyata itu caranya dia untuk dia bisa masuk. Terlalu Zan. Berarti ini kemungkinan lu kayaknya banyak cerita nih tentang hal mistis nih kayaknya. Banyak banget Bang. Nah, jadi buat kalian yang pengen kita undang lagi Bang Azwan buat mampir ke Nonton Malam, komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar atau bisa mampir ke Instagram lu, ada di mana, Wan? Ada di Coach Azwan Z. Oke, nanti gue taruh di deskripsi. Kalian DM aja Azwan supaya mampir lagi di Nonton Malam untuk cerita tentang pengalamannya yang sepertinya masih banyak nih. Ini salah satunya tadi barusan nih ya. Yang paling epic. Yang lu di kontrakan Cilandak. Oh iya itu. Oh yang paling epic itu tadi yang tadi. Yang paling epic. Dan salah satu cerita yang lainnya itu yang lu di kontrakan Cilandak. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Oke. Kita lanjut lagi nih tentang yang ini lagi ya, kita bahas. Ini masih ada lagi nggak nih? Ya mau lu tambahin lagi? Apa sih? Oh iya ada lagi Bang. Jadi di hari kelima itu sebelum kita pada nongkrong di Danau, kita sempat ke Fakultas Hukum. Oke, ada yang lewat berarti nih ya? Ada yang lewat. Oke, lanjut gimana? Sempat ke Fakultas Hukum, tapi di situ kita nggak ngelihat ada sesuatu serangan atau sosok, nggak ada. Jadi kita dapat penuturan dari security di sana. Oke. Jadi pas security-nya itu cerita, jadi gue sama temen gue tuh tetap formasinya bertiga, 3 maju, 3 nungguin motor. Jadi 3 maju ini gue, Kunto, Kemal tuh nanya, Pak ada kejadian-kejadian mistik nggak gitu, karena kita lagi ada tugas nih bahasa Indonesia di SMA X lah di Depok gitu kan. Nah terus ternyata si bapak cerita panjang kali lebar karena dia, oh anak saya juga sekolah yang sama gitu. Akhirnya kayak dapat chemistry-nya kan, cerita. Jadi gini deh, saya di sini tuh dia bilang udah belasan tahun katanya. Jadi pas dia di situ, dia pernah beberapa kali nemuin. Jadi ada perpustakaan di fakultas itu. Pas dia patroli keliling, dia ngelihat ada mahasiswa laki-laki lagi baca buku. Dalam posisi lampunya itu semua mati. Jadi nggak mungkin dong. Nggak mungkin orang bisa baca dong. Iya betul. Nggak mungkin. Nah dia posisinya nyenterin dari belakang. Ada mahasiswa nih lagi baca buku, tapi kayaknya nggak mungkin gelap banget begini gitu. Pas dia maju ke arah depan buat ngelihat senter mukanya, itu nggak ada mukanya Bang. Dia cuma duduk aja gitu. Itu nggak ada mukanya. Dan itu sering dia lihat. Sering kejadian. Tapi dia bilang nggak ganggu. Cuma diem aja. Diem aja di situ. Nah, terus dia pernah juga punya kejadian pas dia balik patroli mau ke pos satpamnya lagi. Jadi di Fakultas Hukum itu kalau kita masuk kan ada patung tuh Bang. Di pintu masuknya. Gede gitu ya. Dan posisi patungnya ini mengarah ke pintu masuknya. Nah, pas dia mau balik si security ini, dia mau balik ke posnya lagi yang posisinya di dekat patung itu, dia ngeliat posisi patungnya itu miring dirinya ke arah pos satpam. Dia kaget kan, kok bisa begini? Dia bilang kayak gitu kan. Pas dia coba menyadarkan dirinya, normal lagi. Gitu patungnya. Itu cerita lu dapet dari security yang ketemuin di Fakultas Hukum itu. Iya, betul. Wah, ini kampus emang terkenal cukup serem sih, karena mungkin kalau kalian pernah ke kampus itu emang kampusnya tuh luas banget dan hutan itu udah di mana-mana ya. Iya, betul. Dan sampai sekarang pun masih banyak hutannya sebenarnya. Masih Bang, 70%-nya. 70% hutan. Itu hutan. Gitu. Dan lu sempat masuk ke sana ya? Sempat. Nah, ini kan yang gue penasaran sama yang awal tuh, Wan, yang apa? Hari pertama tuh. Kan itu kayak ada tempat sesajen gitu ya. Nah, abang lu kan anak kampus itu. Dia dapat nggak sih cerita dari orang kampus atau dari mana? Emang banyak orang yang suka ritual itu tuh gimana gitu? Kalau yang dikasih sama abang gue itu, jadi titik yang pertama itu penunggunya itu genderuwo Bang. Genderuwo. Jadi anak-anak resimen mahasiswa ini kan latihannya juga di hutan ya, latihan keamanan gitu kan, latihan militer gitulah. Jadi beberapa kali sering bahkan dia ngelihat sosok itu, sering diganggu. Jadi kayak sering bau kentang gitu, terus tiba-tiba kayak bau busuk gitu, nggak enak baunya, terus lama-lama muncul gitu. Makanya di situ dia ngasih tahu, oh ada nih gitu. Dan ternyata yang gue tahu juga Bang, ternyata kuburan keramat itu bukan cuma satu.
ada lagi satu kuburan keramat, itu kuburannya ada 3. Di depan stasiun itu, hutan depan stasiun. Beda lagi. Oh, beda lagi, Ada beda lagi. lokasi. Tapi di situ abang gue bilang nggak boleh ke sana. Oke. Karena posisinya udah masuk banget jauh ke dalam hutan dan banyak resikonya. Karena kayak ada yang nungguin lah tempat itu. Oke. Makanya nggak bisa dipindahin juga gitu. Iya. Itu kan ibaratnya yang dekat batu tadi tuh, batu goa itu. Ya. Itu kan ada sesajen gitu. Pernah ada nggak sih anak kampus atau siapa yang pernah ngeliat orang lagi semedi atau emang itu dari pihak kampus untuk kayak Minta izin gitu ya? minta izin atau kayak gimana ya, kayak ngasih makan atau melihara gitu? Nah, itu Atau gimana justru gitu, malah mitosnya gitu? itu nggak ketemu bang di Kaskus. Nggak ketemu, nggak ada yang bahas tentang itu? Nggak ada yang bahas. Kalau tentang batu itu ada yang bahas nggak? Nggak ada juga. Nggak ada juga? Nggak ada juga. Berarti lu kebetulan pas masuk situ ketemu itu? Makanya gue tertarik langsung foto, ambil dokumentasi banyak kan. Masalahnya nggak ketangkep. Iya. Di handycam itu. Handycamnya. Iya. Sementara gue mau nyuci film. Oh, ini masalah twistel ini gimana nih kontennya? Jadi gue itu sempat perang batin bang antara gue penasaran pengen tahu apa yang didapat sama twistel ini, tapi di satu sisi temen gue yang indigo itu pun ngasih tahu, lu kalau pengen cuci, lu terima resikonya, karena lu punya dokumentasi dia, ibaratnya kayak lu punya harta bendanya dia lah. Oke. Nah, kayak misalnya kita sesama manusia nih, Bang Adit punya foto gue tanpa sepengetahuan gue misalnya, terus habis itu disimpan. Nah setelah gue tahu kan gue tersinggung dong. Nah kayak gitu bang. Jadi takutnya ada beberapa serangan yang gue nggak kuat nantinya atau ngeganggu gue dan keluarga. Makanya gue nggak berani. Ini gue taruh di gudang bang dari 2009. Dari 2009 nih? Iya. Filmnya belum lu buka juga? Belum dibuka. Jadi gue yakin sih kalau film ini dicuci banyak banget. Boleh nggak kita cuci? Oh boleh, silakan. Beneran nih? Beneran. Karena gue nggak berani nyimpen juga. Oke. Cuman ini kita nggak tahu ya. Ini kan karena kondisi dari tahun 2009. Ini nggak tahu nih. Ntar kita coba untuk cuci. Hasilnya kayak apa? Ntar kita nggak tahu juga. Takutnya udah jamuran atau apa kan? Karena film kan lebih sensitif kan dibanding film gitu kan. Ya tapi ntar kita coba untuk cuci dan nanti pasti gue konfirm dulu ke lu. Ada apa aja isinya dan lu bersedia nggak untuk kita tampilin di sini? Kalau lu bersedia untuk tampilin, kita coba tampilin. Dan kalian juga nggak harus berharap banget isinya itu sesuai yang ada di pikiran kalian karena belum tentu hal-hal seperti itu yang kasat mata itu ketika kita pakai mata di foto itu ada, kadang-kadang juga nggak ada. Yang kita foto nggak ada, kita lihat itu ada. Kadang-kadang begitu. Makanya itu. Tapi nanti kita coba dulu. Gue juga penasaran nih apa yang ada di dalam twistel ini karena 2009. Belum pernah lu apa-apa? Belum pernah. Ini makanya sampai boleh gue buka nih? Boleh. Oke. Sampai bungkusnya aja kan lusuh begini. Iya. Wah, anjir. Epic ini, Bang. Epic. Iya. Sebenarnya gue nyari 2 benda. Yang pertama, justru yang gue expect gue dapet itu adalah buku catatan pada saat gue nyatet. Oh, iya. Tapi nggak ketemu. Justru malah ketemunya ini. Nah, ini juga keren juga sebenarnya. Karena saksi bisu banget ini. Iya, Fuji. Oke, ntar kita coba kita cuci ya ini ya. Dan ini gue konfirmasi lagi nih, berarti ini saksi bisu dari perjalanan lu di kampus itu. Nah, untuk kabar si Handycam gimana tuh? Handycam kabarnya? Handycam itu karena punya temen gue dan gue juga udah lama sih nggak kontek-kontekan sama dia. Oh, semenjak lulus sudah nggak terlalu sering komunikasi gitu? Betul. Walaupun di kampus yang sama tapi beda fakultas, jadi udah beda dunianya kan. Oh iya. Udah sendiri-sendiri. Iya. Wan, ini salah satu bagian part yang paling bikin gue penasaran dari tadi lu cerita ya. Itu di mana bagian yang lorong bawah tanah itu. Iya. Itu kan tahun 2009 ya artikelnya ya, yang lu baca ya. 2023 ini lu pernah dapat lagi nggak sih terusan dari cerita itu gitu? Nah itu bang. Jadi waktu di zaman itu kan kita kayak gampang aja buat akses Kaskus kan. Nah kesininya bahkan beberapa hari terakhir gue cek thread-nya nggak ada. Oh udah nggak ada thread-nya? Tapi ada beberapa yang masih ada. Tapi thread-thread yang udah lama yang gue dapet di 2009 tuh nggak ada. Jadi thread-thread terakhir yang muncul itu 2003, 2022 sampai 2015 masih ada. Gitu. Tapi yang dulu tahun 2009 nggak ketemu.
di forum supranatural itu. Ya, dan berarti cerita itu emang nggak ada endingnya, nggak tahu di mana. Nggak tahu. Tapi kan lu sempat baca komen-komennya ya. Boleh nggak lu ceritain salah satu komen dari netizen atau orang yang komen itu, asumsi mereka tuh kayak gimana sih? Yang paling lu inget deh, yang paling lu inget deh. Sebenarnya lucu-lucu sih Bang, karena forum supranatural itu kan isinya orang-orang yang minat di bidang itu kan, sama orang yang bisa di bidang itu. Jadi ya gitu netizen. Jadi ada yang komen misalnya dia diambil sama penunggu di situ. Jadi dia sendiri pun nggak tahu mau pulang lewat mana gitu. Terus ada juga netizen yang bilang tuh, yang gue inget komennya, ketawa gitu kan, ketawa syukurin lu gitu kan, makanya jangan iseng di tempat yang sakral misalnya gitu. Nah, gue nggak tahu tuh, makanya ada kata kunci sakral, apa yang disakralkan di situ gitu. Makanya tertarik buat explore itu kan. Kalau untuk jenazah nggak ada ya? Ditemuin jenazah gitu ternyata meninggal? Nggak ada, karena gue berpikir kalau memang dia hilang atau apa kan harusnya ada beritanya kan diangkat. Iya. Atau misalnya dia masuk ke dalam situ dan ibaratnya kayak kesandung terus ketiban apa, terus nggak bisa kemana-mana akhirnya Nggak ada tuh. membusuk tuh kayak berita yang terakhir tuh yang di salah satu bandara Indonesia yang Iya. jatuh dari lift. 3 hari baru ketemu. Wah, gila. Itu karena bau busuknya doang baru ketemu. Gila. Tapi gue cari-cari sih nggak ada Bang. Nggak ada ya, nggak tahu. Beritanya juga nggak ada. Hilang aja gitu pokoknya ya. Makanya itu gue nggak tahu itu bener mitos atau. Iya, atau emang ada yang iseng bikin artikel seperti itu aja ya. Iya, betul. Ya kalau dari internet emang gitu ya, nggak bisa 100% mempercayai, harus lebih ditelaah lagi. Nah ya udahlah, paling ini karena podcastnya udah cukup panjang dan ternyata Azwan ini juga punya banyak cerita-cerita horor. Buat kalian yang pengen kita undang lagi Azwan untuk cerita, komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar dan juga mampir ke Instagramnya Azwan. Jangan lupa di follow apa, Azwan? Coach Azwan Z. Coach Azwan Z. Iya. Lu pelatih? Pelatih profesi trainer Bang. Pelatih apa? Pengembangan sumber daya manusia. Oh, maksudnya itu gimana tuh? Bidang apa tuh? Di bidang soft skill. Jadi belajar public speaking, belajar tentang hipnoterapi. Pantesan lo udah public speaking deh. Tadi gue menikmati lu cerita ya. Kamu bisa ngomong. Iya. Dan itu sekarang profesi lo emang itu, jadi itu? Profesinya itu. Oke, ya kalian kalau ada ketertarikan dengan dunia-dunia seperti yang tadi sebutin sama si Azwan bisa mampir ke Instagramnya. Hipnotis tuh mesti gimana tuh hipnotis? Hipnotis yang lu pakai itu gimana maksudnya? itu ada kejadiannya juga tuh Bang. Apa tuh? Jadi di 2010 waktu singkat aja ya kita bahas ya. Singkat aja ya. Waktu saking antusiasnya belajar hipnotis karena baru-baru. Jadi ada teknik yang namanya astral projection. Oke, pernah dengar gue. Nah, itu kalau difilmkan tuh jadinya kayak Insidious. Yang si anaknya itu keluar. Kayak keluar itulah ya. Nah, pindah ke dimensi yang lain. Iya. Gitu kan. Selama dia pindah, anaknya fisiknya tidur gitu. Iya. Nah, gue sempat mempelajari itu Bang. Gue sampai bela-belain beli di Amazon, tutorialnya segala macem pakai PayPal gitu. Iya. Sampai bela-belain kayak gitu cuma buat belajar itu. Dan di situ ada 7 tahapan. Kalau bahasa Jawanya itu Meraga Sukma. Meraga Sukma ya. Gue cuma baru berhasil sampai 3 tahapan. Oke. Karena gue sendiri pada saat keadaan itu tengah malam banget, jam 2 itu gue menyendiri kayak posisi yoga gitu. Dibantu sama metronom, dibantu sama audio yang fungsinya memang meningkatkan sense itu kan. Itu berada di fokus yang tinggi pun gue takut tiba-tiba tuh, karena kayak ngerasa ini kayaknya ada sesuatu di belakang, di depan gitu kan, iseng sendiri. Nah pas gue takut iseng sendiri, gue buka mata, gue paksa, itu gue ngelihat badan gue tuh di bawah Bang, gitu. Badan gue di bawah dan posisinya gue udah kayak melayang mau gitu. mau keluar dari plafon. Karena gue panik, gue takut, jadi gue paksa kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Nah itu gue akhirnya berhasil buka mata lagi dan normal lagi. Cuma impactnya setelah kejadian itu, ini singkat aja ya. Gue akhirnya berobat sama orang yang bisa. Nah orang yang bisa ini yang ngerti sama hal kayak gitu bilang, jadi sebenarnya pas gue keluar, gue belum menutup prosesnya dengan sempurna, sehingga beberapa ventrikel sebutannya, bukan roh, tapi ventrikel gue ketinggalan di dimensi yang lain. Dan yang ketinggalan itu jempol kaki gue sebelah kiri. Efek sampingnya? Efek sampingnya banyak interaksi ke gue Bang. Jadi gue lagi makan, ada yang nanya lagi ngapain. Itu berkali-kali gue mau tidur nanya lagi ngapain.
Gue berangkat ke kampus nanya lagi ngapain, itu selalu di kuping sebelah kanan. Sering banget itu. Sering banget, sampai akhirnya gue nggak tahan, akhirnya itu gue berobat. Nah dari situ sense gue makin kenceng lagi. Tapi tahap ketiga itu lu berhenti, udah nggak ngelanjutin lagi? Gue nggak lanjutin, karena dari orang yang ngobatin pun bilang lu belum siap untuk ini gitu. Ya, dan gue pernah dengar ya, itu karena beresiko juga sebenarnya kan. Kalau lu misalnya keluar nggak bisa baik lagi kan? Iya itu bang. Itu mati atau gimana tuh? Koma. Keadaannya koma. Dan bisa lama itu kayak gitu? Bisa lama. Bahkan di luar negeri ya, orang-orang yang belajar Astral Project dan dia nyasar, itu bisa 1-2 tahun itu koma. Wah. Sampai Nggak mati. Sampai dia akhirnya bisa nemuin lagi badannya buat dia pulang. Wah. Gokil juga ya. Iya. Makanya itu antusias akhirnya dicoba ya begitu ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi di podcast berikutnya. Kalau lu mau mampir lagi ke sini lagi ya. Siap. Nanti kalau teman-teman pada request, lu mampir lagi ke sini karena nggak terlalu jauh juga dari Cibubur lah ya. Iya, nggak jauh. Yaudah, thank you banget nih Zuan udah share pengalamannya di Lentera Malam nih. Siap, sama-sama. Gua rasa podcast malam ini cukup. Gua Adit dari Lentera Malam dan Azwan izin pamit.